Assalamualaikum Ibu Dewi, Masya Allah. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Ih, seneng banget ada Ibu Dewi di sini. Sebentar ya, coba aku. Waalaikumsalam. Tadi kejeda ya? Nah, ini jaringannya bagus. Iya, kalau sendirian kenapa bagus ya? Sebentar. Aku cek. Tadi nyampe mana? Assalamualaikum Mas Heri. Ini ada kakak iparku tersayang. Mas Heri, apa kabar? Kangen deh kumpul-kumpul. Belum bisa ke Cirebon. Hadir, alhamdulillah hadir. Waalaikumsalam semuanya. Ini aku sambil nunggu bacain aja ya dan jawab pertanyaan dari kalian. Hal apa yang memotivasi Teteh dalam membentuk tim 1000 kisah menginspirasi dan bagaimana cara menikmati hidup di tengah pandemi? Oh, tadi udah dijawab. Oh, oke. Ya, ada versi online-nya. Mbak Nindi, makeup artist, halo. Nah, ini bagus nih. Assalamualaikum Teh, mau nanya apa tujuan project ini dan apa manfaatnya bagi pembaca? Bagaimana project ini bisa sesuai rencana? Ya, aku jawab ya. Yang pertama, tujuan project ini pastinya pengen menjadi inspirasi dan manfaat untuk orang banyak, ya kan? Manfaatnya tuh apa aja? Manfaatnya banyak. Buat yang cerita, ya kan, itu insya Allah jadi pahala jariah, amal soleh yang terus mengalir ketika cerita dia dibaca sama orang dan orang itu terinspirasi, ya, orang itu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan orang itu bisa mengambil tindakan yang positif. Itu yang pertama. Terus manfaatnya apa lagi, ya kan? Manfaatnya memang kita prioritaskan. Jadi karena ini proyeknya proyek sosial, ya kan, seluruh hasil nanti dari penjualan buku, ya kan, dari event-event, nanti ada event-event, terus dari merchandise nanti ada itu seluruh hasil penjualannya kita sedekahkan, ya kan. Untuk siapa sedekahkannya? Untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Siapa saudara-saudara kita yang membutuhkan? Kita utamakan dulu yang paling terdekat. Siapa yang paling terdekat? Itu orang-orang yang sudah menyumbangkan cerita-ceritanya, ya kan, sama pembaca-pembaca, pokoknya ya, yang dekat-dekat sama kita, yang butuh bantuan itu kita prioritaskan untuk kita bantu, kayak gitu. Jadi sebenarnya proyek ini sosial dari kita dan untuk kita, kayak gitu ya. Kak, asli mana? Asli Cirebon. Setiap manusia punya keterpurukan. Iya nih. Ntar dulu sebentar. Gimana? Ini jaringannya jelas atau nggak jelas? Atau ngeblur? Assalamualaikum Teh, bagaimana mengatur jadwal tim 1000 km agar tetap kompak dengan kesibukan masing-masing anggota tim? Alhamdulillah kita di sini benar-benar tujuannya karena Allah, ya kan, nggak berharap ada keuntungan untuk pribadi. Kita benar-benar pengen dedikasi waktu, pikiran, tenaga, ide hanya karena Allah gitu, untuk kebaikan bersama, untuk kebermanfaatan bersama. Alhamdulillah jelas ya. Teh, mohon diulang lagi jawabannya. Next project. Oh iya, next project 1000 kisah menginspirasi ini aku pengen pertama bikin buku, ya kan. Terus yang kedua aku pengen bikin komunitas, siap-siap ya, yang ada di seluruh daerah tuh aku pengen bikin. Misalkan kalian ada di Banyuwangi, 1000 kisah menginspirasi Banyuwangi. Nanti aku insya Allah akan silaturahim. Jadi aku akan datang untuk silaturahim kayak gathering gitu kan. Menyapa teman-teman semua gitu, menyampaikan juga visi dan misi kita dan tujuan kita tuh seperti apa gitu ya.
Terus aku juga nanti ada sih divisi merchandising, itu memang buat merchandise, itu nanti akan dijual dan seluruh hasilnya untuk disedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi ini proyeknya bukan hanya sampai beberapa tahap, tapi ini proyeknya sangat luas banget, dan menurutku ya insya Allah ini proyek yang sangat besar. Karena pertama, semua orang butuh curhat. Kedua, semua orang butuh inspirasi, ya kan? Ketiga, semua orang juga peduli gitu loh, ingin berkontribusi. Itu yang membuat kami nih tim semangat banget gitu loh. Insya Allah, amin. Maaf, Teh Seli mau nanya, kalau Teh Seli sendiri ketika sedang ada masalah, lagi down dan lagi terpuruk, biasanya curhat ke siapa? Terus bagaimana menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, curhat ke Allah, ya kan? Yang kedua, curhat kepada orang yang tepat. Jadi kalian kalau curhat itu nggak bisa ke asal orang gitu kan, karena itu masalah tuh sangat sensitif gitu kan. Curhatlah kepada orang yang tepat yang bisa memberikan solusi, yang bisa melegakan kita, kayak gitu, ya kan? Jadi takutnya, makanya aku kenapa bikin 1000 kisah menginspirasi, biar wadah untuk curhat, karena insya Allah tim kita itu benar-benar akan menjaga kerahasiaan gitu kan, akan amanah. Karena daripada kalau misalkan nggak ada tempat curhat, nanti ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya kalau nggak curhat di sosmed gitu kan, dipublish, itu kan menjadi aib ya untuk diri sendiri dan keluarga. Terus atau bisa jadi cerita ke asal orang gitu loh, ke semua orang cerita, ketemu sama siapa cerita, nanti akan nyebar juga gitu kan ceritanya. Kalau di kita kan itu privacy ya kan, walaupun kita bagikan ceritanya tapi itu privacy, kita nggak kasih tahu itu orangnya siapa kayak gitu. Harapan kita cuma ya biar orang terinspirasi gitu. Jaringan jelas tapi suara kecil. Aku udah jerit-jerit loh ini. Bagus, alhamdulillah jelas banget ya. Alhamdulillah. Ini Teh Fitrinya mana ya? Sebentar. Teh Fitri mana? Jelas kok Teh. Suaranya kecil ya, volumenya full. Amin, makasih ya doanya. Teh Aulia. Bagaimana kita cara memilih jalan yang benar saat kita berada di kedua jalan yang salah? Pertama, sholat istiqoroh. Jadi minta ke Allah, mohon petunjuk untuk ditunjukkan jalan yang benar. Karena kan ya apa daya ya, kita sih nggak pernah tahu, sedangkan Allah tuh maha tahu segalanya gitu. Kalau aku sih pertama kali memang serahin dulu ke Allah gitu kan. Selain kita berusaha juga gitu, kita juga mikir dengan tenang. Jadi kalau ada masalah, aku nih alhamdulillah pengalaman ya lumayan gitu kan, ada masalah-masalah. Jadi kalau ada masalah tuh yang pertama kali kita lakukan tuh adalah sholat gitu kan, curhat ke Allah, dan usahakan kita berpikir dengan tenang. Jadi jangan kebawa emosi ya kan, yang meledak-ledak kayak gitu, nanti akan keluar tuh yang negatif-negatif. Jadi kita lebih baik tenang, kita pikirin baik-baik, kita catet apa sih kalau aku ambil jalan yang ini, itu nanti efeknya akan kayak gimana gitu kan. Kalau aku ambil jalan yang ini, nanti hasilnya akan gimana, kayak gitu sih. Jadi lebih menenangkan diri dulu ya. Teh, untuk bisa bertahan sejauh ini hingga sekarang, semua pasti dilakukan dengan suka dan duka, jatuh bangun. Dan siapa aja sih inspirasi Teteh? Ya alhamdulillah selama ini aku dan suami merintis bisnis ya, bener-bener mulai dari nol sampai 13 tahun. Sekarang di posisi yang sekarang itu bukan sesuatu yang instan, semua butuh proses. Dan yakin banget, percaya proses itu tidak pernah membohongi hasil ya kan. Kalian ketika ditanya siapa yang mau sukses, mungkin banyak yang mau sukses, tapi kalian siap nggak gitu kan? Siap untuk apa? Siap nggak menjalani prosesnya kayak gitu? Karena prosesnya tuh aku bilangnya ya, sukses itu ada di atas, dan kita butuh
anak tangga ya, butuh tangga untuk mencapai kesuksesan itu. Nah di tangga-tangga itu loh, tangga pertama kita misalkan harus diuji dengan kegagalan, tangga kedua kita diuji dengan dihianati, tangga ketiga kita diuji dengan ditipu gitu. Jadi di tangga-tangga itu pasti kita ada ujian, dan kita nggak pernah tahu di tangga keberapa kita mencapai kesuksesan. Jadi setiap orang berbeda-beda ya, kayak gitu. Terus siapa inspirasi aku? Jujur inspirasi aku adalah Ibu Nur Hayati Subakat yang punya Wardah. Itu aku alhamdulillah beberapa kali satu panggung sama beliau, sharing sama beliau, dan aku bener-bener sangat terinspirasi banget. Sebentar ya, ini aku lagi coba hubungin Teh Fitri. Teh, gimana caranya agar kita ikhlas? Agar kita ikhlas, kita sadar itu kita hanya titipan Allah. Teh Fitri. Ya maaf saya baterainya lowbat. Gak apa-apa. Udah dicas? Udah sambil dicas sudah. Ya, bismillah Teh, ayo. Sambil dipegang. Masya Allah, sabar banget ini. Oh, Masya Allah, dari tadi baca komen-komenannya, Masya Allah ya. Pertanyaannya pada mendalam nih. Ya. Maaf Teh, bolehkah kalau curhat lebih dari sekali ke 1000 kisah menginspirasi? Boleh banget. Boleh. Setiap hari juga boleh. Setiap hari juga boleh. Tadi ada pertanyaan bagus Teh. Mana tuh, apa tuh? Tadi sempat baca jadi aku live juga di ini, lihat live-nya juga di laptop. Tadi ada pertanyaan menarik Teh. Katanya gini, Teteh ini bakal dibuka secara e-book nggak, online nggak? Gimana Teh menurut Teteh? Iya, itu salah satu rencana kita juga kan, dibuka e-book kan. Untuk online, dibuatkan e-book ya, kita nanti tinggal download. Iya, jadi nggak harus di bukunya, ya bisa pakai e-book gitu. Teh Seli suaranya kecil banget, kayaknya posisi HP dirubah. Gimana ya? Masih kecil nggak suaranya? Berubah gimana? Lumayan sih Teh. Mungkin next time Teteh pakai ini deh, headset deh. Iya ya, tadi dicariin tuh nggak ada karena aku kan jarang live juga gitu. Teh, paling dengerin live orang. Oke. Ini tadi juga sempat ada yang nanya. Sebelum kita selesai tadi ya Teh. Teh mau tanya, Teteh pernah nggak dihakimi atau dipandang orang, dipandangku ketika memulai sebuah karya atau sesuatu kegiatan positif? Gimana cara Teteh mengatasinya? Terima kasih Teh. Iya, pernah banget gitu. Waktu pertama kali mulai usaha kan, aku sama suami baru lulus SMA, sama-sama usia 17 tahun. Itu kebanyakan orang tuh meragukan kami gitu loh. Mampu nggak sih gitu kan untuk menjalani bisnis, mampu nggak sih untuk menjalani rumah tangga semudah itu gitu kan. Terus nggak ada basic ilmu juga gitu, ilmu bisnis nggak ada, kayak gitu. Pasti sih diremehkan itu pasti ya, bahkan kadang keluarga sendiri itu tidak percaya dengan kita ya, namanya. Tapi kalau kita sudah memberikan itu, insya Allah keluarga ataupun teman dekat itu akan percaya kok dengan kita. Iring waktu aja kita mau berani tetap survive atau ya kita tetap dengan ketakutan kita gitu kan. Itu kan sebenarnya ketakutan juga kan ya, maksudnya ya. Iya. Yang penting kita percaya sama diri kita. Nah ini paling penting, percaya sama diri kita. Yakin akan kemampuan kita. Ya, terserah sih kalau orang meragukan, tapi kalau kita percaya sama diri kita, kita yakin sama diri kita, insya Allah gitu kan, apapun yang cita-cita kita, insya Allah bisa tercapai gitu. Setiap ini apa yang kita usahakan, insya Allah akan Allah kasih. Kalau kata guru saya, Kotomi, selalu bilang, kita terus berusaha sampai Tuhan itu ulas kasihan sama kita. Nanti kalau Allah sudah kasihan sama kita, Allah kasih kita gitu. Berapa sampai ada yang nanya modal Teteh, aduh, modal Teteh awal memulai bisnis,
Ini Modal terlalu awal memulai gimana? bisnis itu dari amplop nikahan. Berapa coba? Ada yang bisa Nikahan. tebak nggak amplop nikahannya Teman-teman. berapa? Beneran loh, yang bisa tebak aku kirim hadiah. Ada sejuta nggak teh? Hah? Ada yang sejuta nggak teh? Sih, kalau sejuta mah. Berarti ya. Berarti tahun berapa Teteh nikah ya? 12 tahun yang lalu ya? Aku 2006. 14 tahun ya? 2006 aku nikah. 2006. 17 tahun ya. Udah lama sekali. Tuh temen-temen 13 juta, 10 juta, langsung. wah 17 juta teh. Pupun. 37 juta. Ya? 17 juta yang benar. Ya 17 juta tadi siapa tuh yang dapat tuh? Pupun ya. Wah ini mah tim kita sendiri teh. Bukan deh. Aduh banyak banget ini. Puji Harti ya. 70 screenshot juta, dulu. 37 juta, 20 juta. Banyak sekali. Alhamdulillah ya, semua ngedoain nih. Ya Allah, 6,5 juta udah dijawab tadi di atas 17 juta. 10 juta terus ditambahin sama mertua 7 juta. Jadi 17 juta. 17 juta yang benar ya. Oke. Nah, ini dijamin nggak sih teman-teman bakal terjaga rahasianya di kita tuh teh? Oh iya, Siapa aku penulisnya? betul. Dari awal kan aku udah koordinasi sama tim. Tim juga ini tim pilihan ya. Aku seleksi orang-orangnya. Insya Allah pilihan ya. Iya. Teh. Jadi memang aku yang menjamin ya. Aku yang menjamin cerita-cerita kalian itu akan terjaga privasinya kayak gitu. Dan kita udah berkoordinir antara satu divisi dengan divisi yang lain. Insya Allah. Betul. Kita semua menjaga amanah kalian ya. Iya. Karena ada beberapa kan yang benar-benar kita harus tutupin. Kalau kita sebarin berarti kita dosa ya. Itu sih. Insya Allah teman-teman. Assalamualaikum Teh. Bagaimana caranya bersedekah? UKM juga paham. Wah banyak banget caranya. Iya. Cara bersedekah tetapi tidak punya uang banyak banget. Senyum aja sedekah. Membantu orang dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu kita juga sedekah. Berbakti kepada orang tua dan suami juga sedekah. Membahagiakan keluarga juga sedekah. Ya kan? Termasuk memberikan inspirasi itu sedekah. Saya ini ada pertanyaan dari video sebelumnya. Mawar, katanya. Sebut mawar, nanti ada melati. Tadi ada pertanyaan sebelum live kita terjeda tadi. Teh mau nanya, apa tujuan di proyek ini dan apa manfaat bagi pembaca? Bagaimana proyek ini sesuai dengan rencana? Iya, kan lagi daring katanya. Iya sih lagi daring benar. Yang pertama, betul. Yang pertama kan tujuan proyek ini pastinya kebermanfaatan untuk banyak orang. Dengan cara apa bisa kebermanfaatan untuk banyak orang? Dengan cara ya kita tampung ya kan semua cerita-cerita inspirasi, kisah nyata itu insya Allah banyak yang bilang itu sangat melegakan dan menenangkan ya kan. Jadi lebih enak gitu loh setelah udah cerita. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kita akan bikin buku, insya Allah buku itu akan tersebar. Itu akan memberikan inspirasi untuk para pembaca kayak gitu. Dan seluruh hasilnya itu insya Allah kita sedekahkan kepada yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan kita prioritaskan ini orang-orang terdekat kita. Misalkan siapa? Bisa dari pembaca, bisa dari orang yang kirim cerita gitu kan. Jadi pokoknya yang butuh bantuan yang kita prioritaskan yang memang berkontribusi di 1000 kisah menginspirasi ini. Kayak gitu Teh. Atau mungkin sama anak yatim kali ya Teh ya. Anak yatim saat kita kumpul atau nanti ada proyek apa. Jadi, aku kok lebih bayanginnya lebih ke film ya Teh. Teh,
banyak banget gitu kan yang pada cerita juga punya pondok pesantren gitu loh, ya kan? Ada juga Masya yang Allah. betul, ada juga yang membina anak-anak yatim gitu kan, bisa kita bantu tuh dari situ. Ya, betul. Itu lebih bermanfaat lagi. Jadi kalian tanpa sadar kalian juga menyumbangkan ini loh, apa namanya, pahala jariah insya Allah ya. Betul. Betul insya Allah. Ya. Ini keuntungan udah jawab ya untuk yang membutuhkan, terutama yang berkontribusi. Teh Saleh butuh waktu berapa lama mendapat gagasan membentuk 1000 KM dan akhirnya terrealisasi? Iya. Butuh waktu berapa lama Teh? Lumayan sih. Jadi aku tuh kalau membuat sesuatu tuh memang nggak asal-asalan kan. Udah aku planning semuanya gitu. Jadi selama mulai dari di rumah aja, aku tuh terus mikir gitu. Aku pengen bikin karya ya kan. Tapi karyanya tuh yang seperti apa kayak gitu kan. Aku pengen karya ini bisa dinikmati oleh banyak orang kayak gitu kan. Ya, kalau misalkan aku karyanya tentang bisnis doang, berarti kan hanya entrepreneur tuh yang menikmati, ya kan? Kalau aku karyanya tentang cuma hanya parenting, ya kan? Itu cuma ibu-ibu doang, ya kan? Bapak-bapak gitu. Tapi kalau ini semua tuh butuh gitu loh. Semua orang. Iya, semua orang butuh. Dari anak muda, semua kan ya. cerita ke kita, anak muda yang ngeluh ya di keluarganya tuh bagaimana kayak gitu kan, kondisi ekonominya seperti apa, tapi dia tetap mau kuliah, berjuang sendiri. Itu kan perlu kita support kayak gitu kan. Jangan Teh, karena aku berpengalaman soal itu. Nah, kan untuk ya kuliah itu banyak. Iya, ngerasain sih gimana kita harus tetap berjuang, tetap survive di kondisi keluarga tidak mendukung gitu. Emang kita butuh tempat cerita sih. Memang ya, nambahin sedikit, memang kita juga terus sama Allah. Untuk apa? Untuk kita minta, ya Allah ini gimana ya? Allah yang kasih petunjuk dengan didatangkannya orang lain untuk kita gitu ya. Tapi kita juga perlu meluapkan apa yang ada dalam hati gitu kan. Kita perlu ada orang oh ya, cuman oh ya doang. Padahal tapi itu benar-benar meringankan hati kita. Gitu. Betul. Dengan adanya 1000 KM insya Allah sangat membantu ya. Terutama itu kan nanti kalau kita mendem perasaan itu akan jadi mental illness kalau kita tidak aware sama psikologi. Betul. Oke lah. Teh, ini ada nanya nih Teh. Ini baru. Iya, kalau ada yang cerita yang share dicantumkan nama penulisnya, apakah bisa juga? Boleh juga gitu kan. Saya mau berbagi inspirasi. Boleh kalau mau ya Teh ya. Tapi namanya dicantumkan boleh. Sahabat aku juga ada tuh owner Bimi, dia nggak apa-apa dicantumin namanya Teh Sei gitu. Untuk apa? Untuk inspirasi gitu kan. Perjalanan bisnisnya dia gitu. Ini ada lagi nih Teh. Teh, apa nantinya saat teman-teman dari Sahabat Inspirasi ini cerita kisahnya ke 1000 KM? Apa akan ada feedback atau solusi seperti kita konseling atau psikologi? Wah, ini rada-rada berat ya kalau ngomongin psikologi ya. Iya. Teh, insya Allah aku udah konsultasi sama psikolog aku, pengen bantu orang yang sudah cerita, nanti ceritanya kita kirim dan nanti akan diberikan solusinya gitu loh. Cuma kan sabar ya, karena kan nggak bisa langsung semua gitu kan. Satu persatu kita pilih mana yang paling urgent gitu. Kan ada tuh Teh yang sampai aduh kayaknya rasanya mau bunuh diri gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Nah, depresi apa Teh? Iya betul kan. Nah itu benar-benar kita langsung kasih perhatian gitu kan, kita kasih pengertian kayak gitu, kita kasih energi yang positif kayak gitu. Jadi aku serahkan kepada ahlinya, ya kan, memang benar-benar ahli psikolog gitu. Jadi bukan cuma aku yang ngasih solusi kayak gitu. Tapi ada psikolog yang berbicara atau psikiater. Insya Allah kita juga akan ini ya Teh ya. Insya Allah kita akan live juga ya bareng psikiater atau psikolog ya. Betul. Kapan-kapan ya. Insya Allah. Ya. Jadi emang banyak ya kerja kita yang akhirnya kita nggak sadar kalau kita punya mental illness.
Bipolar disorder, anxiety disorder. Anxiety disorder itu kecemasan. Jadi apa-apa kita cemas, belum apa-apa kita cemas. Kayak apa ya? Mau jalan kaki ke depan aja kayaknya nanti ada jarum nggak ya gitu loh, istilahnya tuh anxiety itu tuh udah kecemasan yang ya nggak, yang sebenarnya ya perlu ditakutkan gitu. Dan memang itu semua dimulai dari ujian-ujian kita dalam hidup kita yang kita pendam sendiri. Makanya 1000 km insya Allah jadi teman-teman semua bercerita, teman-teman insya Allah juga akan kasih feedback, maksudnya ya paling cuman ya masya Allah teh atau apa, insya Allah, tapi tetap dibales, tetap apa sih feedback, kasih feedback ya, insya Allah. Iya. Tetap buatnya. Iya. Ini ada yang nanya kisahnya ini kalau mau cerita apakah melalui DM, Kak Mbak? Iya, Mbak Ilma, betul. Silakan DM. Lebih baiknya DM langsung ke akun 1000 km karena insya Allah di situ ada beberapa admin ya Teh yang siap baca ya. Ada 3 admin. Ada 3 admin. Instagram doang ada 3 admin ya. Terus kita juga terima Instagram atau Facebook ada 3 admin juga, Twitter boleh. Twitter juga ada. Jadi adminnya banyak ya. Atau teman-teman mau podcast, mau ditelepon sama kita curhat juga. Jadi Teh, kalau yang malas ngetik, ya kan, malas ngetik, ya kan, atau belum punya waktu banyak buat ngetik, atau lebih seneng ngobrol, bisa juga kan kita lewat podcast. Hilang Teh suaranya? Hilang. Iya Teh. Buat yang males ngetik, buat yang maksudnya sukanya itu ngobrol, kita insya Allah ya Teh nanti ada lewat podcast ya Teh. Ya, insya Allah ada tim podcast, ada 3 orang juga di tim event siap untuk menerima curhatan dari sahabat inspirasi semua. Ini mau tanya Teh, 1000 kisah menginspirasi apakah benar-benar memuat 1000 kisah? Benar-benar 1000 kisah, dan 1000 kisah itu udah pilihan. Insya Allah bisa trilogi ya Teh? Iya. Bisa trilogi kan? Iya. Itu 1000 kisah kita pilih gitu. Jadi yang masuk itu lebih dari 1000. Kita pilih 1000 kayak gitu. Dan nanti kalau ada lebih lagi kita 1000 dulu untuk nextnya baru. 2 ya Teh. Iya, trilogi. Series ya. Insya Allah. Ini juga ya. Apa? Yang bikin film? Oh iya, boleh ya. Iya, amin ya. Doain aja, iya, amin. Maafkan ya kalau bayangannya ketinggian, tapi emang seperti itulah kita ya, orang intuiting. Iya. Ini ada sahabat aku nih, Mbak Eca. Ini Mbak Eca inspirasi aku. Oh, juga. Mbak Eca. Mbak Eca inspirasi aku banget. Nanti Mbak Eca, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah nanti Mbak Eca mau IG live sama kita. Makasih ya Mbak Eca. Putus lagi kita. Buat Mbak Eca. Insya Allah berkah, berlimpah Mbak. Ya, Mbak Eca. Selalu kuat insya Allah ya. Insya Allah. Yang dari atas Teh, banyak yang gak kebaca ini. Mulai dari bawah Teh, terus ke atas. Semoga lancar Teh, segala urusannya. Dari Lisani, amin. Makasih ya. Doa terbaik akan kembali pada kita. Ini dari Mbak Ilma. Dan mudah-mudahan nanti. Jadi kita nih. Siapa Teh? Yang mana? Ada yang dari Malaysia ini Mbak Ilma. Mbak Ilma dari Malaysia. Masya Allah. Itu apa namanya produknya kaos kaki batik. Oke siap. Barakallah. Aku baca dari. Proyeknya amin. Ini aku baca dari ini aja Teh ya. Dari laptop ya sambil nonton live ya. Karena kalau dari nggak ke ini. Ya. Itu podcast lebih dapat feel-nya. Betul. Oh iya, betul.
Hmm. Next, mudah-mudahan Semoga admin kalau 1000 nanti KM kita disehatkan dan dikuatkan, Masya Allah. Mas ya. Iya, Teh Tiara, insya Allah admin kami bersedia membalas nasihat, ya kan? Atau minimal ngajak sabar gitu. Ya, makasih banyak masukannya. Pokoknya insya Allah aku udah bilang ya nanti ke admin lebih care ya. Oh, saya balas kok, tenang aja. Ya. Tapi memang rada lama. Betul. Teh, kata Teh Aulia, Masya Allah adminnya banyak banget. Kita tim ada berapa Teh? Halo. 32 sama saya. Sama Teh Sari 33. Masya Allah. Kita tuh tim ada 33, semuanya sibuk semua ya Teh. Masya Allah, puyeng. Seru ya. Seru nggak Ya. Teh? Alhamdulillah ya, banyak ini sih. Teteh, aku mau absen. Mau absen. Mau absen tim kita Sok, ini mana Teh. suaranya? Coba. Ada yang udah izin tadi, bayinya suaranya. nangis katanya. Ada batas waktunya nggak Teh? Sampai kapan misalnya kita mau cerita di 1000 KM? Untuk saat ini. Untuk saat bentar Teh. Loading. Oke. Salah. Mbak Lutfi. Tadi Rizky Ayu. Teh Feli untuk berbagi semangat. Aku belajar juga dari Teh Lutfi loh. Semangat banget, Masya Allah. Nanti kita insya Allah sharing ya. Sharing bareng ya Teh. Insya Allah. Banyak orang-orang hebat insya Allah ya. Teh Rahayu. Semangat juga buat Teh Rahayu ya. Makasih banyak. Ini nyemangatin buat kita dan tim tuh. Masya Allah. Teh HP-nya oleh, jadi kayaknya Teteh yang scrolling deh. Oh, oke. Nah ini loh, aku mau itu dulu, mau absen tim-tim kita nih. Tuh udah hadir semua. Tadi Rizka Ayu, Sarasula. Betul. Ferry Tamar. Teh Enda. Tuh hadir Pak. Banyak. Teh Dinda. Hadir semua nih. Lia Amalia. Masya Allah. Masih menyimak. Cirebon. Oh ada Cirebon loh. Oh Cirebon. Aku kangen banget sama Cirebon. Cirebon Optik Online. Optik online, Masya Allah. Sekarang optik kalau kan mau ya? beli software kacamata, silakan hubungin Cirebon Optik Online. Masya Allah, sekarang udah online semua nih. Teman-teman kalau yang punya bisnis harus segera, yang punya bisnis offline harus segera switch ke online ini. Online ya, iya betul. Teh, dengan semua pencapaian dan kesuksesan Teh Sally selama ini, apa yang paling Teteh syukuri dalam hidup? Yang paling aku syukuri dalam hidup adalah nikmat iman. Itu paling pertama. Alhamdulillah saat ini Allah masih memberikan hidayah untuk kita ya. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Lalu nikmat sehat. Tetap istiqomah. Betul, tetap istiqomah, nikmat sehat, nikmat keluarga sehat, nikmat rezeki. Berapa? Pokoknya nggak bisa dihitung. Nikmat tuh nggak bisa dihitung. Terlalu banyak, terlalu berlimpah. Semua ya. Ini aku ngomongin nikmat bukan hanya buat diri sendiri loh, tapi semua. Coba kalian hitung berapa tabung oksigen yang kita perlukan selama kita hidup di dunia ini. Coba, kalau kita harus bayar gitu loh, berapa? Udah nggak bisa kehitung kan? Belum lagi hitunglah mata kita yang masih bisa melihat. Hitung juga mulut kita yang masih bisa berbicara. Hitung juga telinga kita masih mendengar. Hitung juga jantung kita masih berdetak. Hitung juga paru-paru kita masih memompa. Hitung jari-jari kita ini. Hitung kaki kita bisa berjalan. Udah nggak bisa kehitung gitu loh Teh. Masya Allah. Masya Allah ya. Belajar juga dari Pak Tung ya. Pak Tung itu selalu ngajarin kita kalau kita apa yang kita lakukan selain berdoa adalah bersyukur. Kita bersyukur. Oh Allah masih kasih nafas hari ini. Dan pas kemarin Pak Tung kemarin terkena COVID itu kayaknya
banget karena dia sangat menginspirasi salah satunya, dan dia orang yang pola hidupnya sehat yang setahu saya ya. Dan ketika dia cerita dia bisa kena COVID itu sesuatu, ya Allah, dia bersyukur banget ya pas dia susah nafas kayak gitu ya. Iya, jadi kita dan saya lebih pernah ngalamin teh. Betul teh. Pernah ngalamin teh semalam, nggak ada semalam sih, 2 jam di UGD itu habis 1 tabung gas gede. Berapa teh? Bayarin kampus. Tapi masih di atas 1 ya. Iya. Teh, beasiswa teh. Ya, teh ini kan live kita sekitar 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Oh iya. Ini aku jawab, Assalamualaikum teh, mau tanya, apakah cerita yang dikirimkan ke 1000 km hanya sepenggal kisah pendek, atau boleh satu orang boleh banyak bercerita di 1000 km? Boleh banyak bercerita, nggak harus cerita pendek, mau cerita panjang boleh. juga, boleh. Insya Allah dibaca. Tapi mungkin nanti pas waktu di buku kita edit sedikit ya, kalau misalkan ada kata-kata apa kita jadi orang ketiga jadinya ya, jadi biar bisa untuk dinikmati juga. Iya, iya, ini ada yang nanya juga nih, pernah nggak ngalamin diskriminasi saat buka usaha itu banyak yang nggak suka? Banyak pernah pastilah ya yang begitu juga. Betul. Pencerahannya udah aja gitu kan, be positif gitu, tetap berpikiran positif. Malah aku mah jadiin itu sebagai api semangat ya. Jadi aku lebih semangat pengen membuktikan kalau kita itu mampu gitu kan, kayak gitu. Kalau kita merasa itu sakit dan menjadikan nilai positif, itu akan lebih maju lagi insya Allah. Ya insya Allah. Teh, bagaimana nih, ada pertanyaan, mengatur jadwal tim 1000 km agar tetap kompak dengan kesibukan masing-masing anggota tim? Nah ini ini mah koordinator yang jawab nih. Gimana cara ngaturnya? Ngaturnya ya, namanya banyak emak di dalam grup. Ya hanya beberapa yang masih single ya, termasuk saya juga masih single. Gimana ngaturnya? Kita ya sebisanya tim aja, misalkan bisanya siang setelah ngurus anak dan sebagainya baru bisa pegang HP, is okay, kan masih ada 2 tim cadangan. Atau kita kan juga nggak yang ngoyo banget setiap hari harus gimana, yang penting ada satu yang harus kita sharing ke teman-teman. Misalkan kita harus sharing apa nih tentang, baru kita sharing di IG, Facebook, Twitter, dan media kita lainnya. Tapi benar-benar kita sesempatnya kita bangun tidur, kita dapat sharing dari Teh Sali ya, biar kita nggak tidur pagi. Terus kemudian kita ngobrol banyak, curhat banyak. Yang pastinya kita di situ tetap fokus pada tujuan kita, yaitu buat buku 1000 km dan merealisasikan semua tujuan kita itu. Mau siang, mau sore, mau malam, banyak kok yang bacanya malam gitu, terus baru ngerjain malamnya juga banyak. Ada yang pagi baru kerjain dulu paginya, malamnya nggak online juga ada. Jadi benar-benar sebisanya kita, seluangnya waktu kita. Dan alhamdulillahnya dilakukan dengan senang hati kan Teh? Iya, alhamdulillah. Pada happy, dapat teman baru, ilmu baru. Banyak hal lah ya kita dapat dari 1000 km ini. Ya, gimana Teh? Masih ada pertanyaan? Nilai positif ya. Ini ada nih. Masya Allah, tabarakallah, semoga setiap lelahnya tim jadi berkah ya Teh. Amin. Amin. Allah. Udah Teh, terakhir tadi aku itu. Nih, mau info ada. Ya, Teh. Karena sisa di 6 menit terakhir, aku mau info. Mulai besok kita ada IG live sama orang-orang yang insya Allah sangat menginspirasi, dan IG live-nya tuh di akun 1000 km.
Jadi bukan IG live di akun aku, tapi bersama aku, sama aku dan orang yang menginspirasi, public figure yang menginspirasi, tapi di 1000 km. Jangan lupa ya. Jadi ya, akunnya 1000 km. Ayo follow, ya kan? Dan nyalain notifikasinya. Jadi biar tahu. Teh Aulia nih nanya apa kendala yang dihadapi dalam membuat kisah 1000 km. Kalau kendalanya sih, kalau di aku selama ini ya memang kita harus membuat strategi planning ya Teh. Itu benar-benar harus ini banget. Iya. Yes, harus banyak, ada kita sampai ada divisi riset loh. Kita tuh sampai ada divisi apa Teh? Divisi riset. Oh, riset, ya. Iya. Set itu sama kita ya. Masya Allah, ini masih setia melihat live-nya biar nambah ilmu. Ya, amin. Ya, pokoknya jangan lupa amin. mulai besok ya, setiap hari ada live, IG live bareng aku, tapi di akun 1000 km. Ya, nanti akan banyak yang dibahas. Setiap hari tuh temanya berbeda Teh. Misalkan besok tentang bisnis sama siapa, terus besok tentang keluarga sama siapa, besok tentang hutang sama siapa, psikologi. Besok ya banyak, betul. Besok tentang keajaiban doa sama siapa, besok tentang hikmahnya bersedekah sama siapa. Jadi insya Allah tiap hari ada. Dan kalau misalkan kalian ya mau kita IG live sama siapa gitu, boleh di DM atau di komen gitu kan. Nanti kita akan usahakan ya Teh, tim kita. Insya Allah kita usahakan sebisa ya. Teteh jangan lupa di live, live-nya di save. Di save, ya. Ini Teh Sally ya, berarti nge-save ya. Waduh. Yes. Ketinggalan katanya Teh baru online nih. Berapa live-nya? Tuh udah mau selesai Teh. Udah mau 1 jam ya? Iya, kita 4 menit lagi selesai. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya, ya kan? Tim hebat, ini koordinator yang semangatnya luar biasa, ya. Terus para followers yang benar-benar udah banyak mensupport kita, gitu kan? Berkontribusi untuk kita, ya kan? Insya Allah kita selalu kirimkan doa terbaik ya Teh, buat semua yang terlibat di UKM ini ya Teh. Iya. Iya. Sukses selalu, tetap bersabar atas cobaan ya. Iya, betul. Terus saya juga mohon maaf ya kan. Mohon maaf tadi lumayan banyak kendala. Tapi kendala itu tidak membuat kita menyerah. Kita nggak nyerah ya Teh, tetap coba lagi dan sampai akhirnya alhamdulillah bisa lancar. Ada tragedi baterai masih di 2%. Habis. Iya. Kami mohon doanya juga dari semuanya, sahabat-sahabat inspirasi semua, doakan kami terus berjuang ya kan untuk karya kita bersama ya. Ini karya kita bersama, bukan karya aku, bukan karya tim, tapi karya kita bersama yang karya teman-teman semua jatuhnya ya. Betul, karya teman-teman semua, dan insya Allah nanti hasilnya juga akan dibagikan untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Untuk kebaikan. Jadi, kita ini 1000 km ini sudah seperti keluarga besar. Semua yang terlibat di situ, aku maunya kita jangan sungkan, ya kan, jangan segan. Nggak apa-apa kalau memang ada masalah, cerita-cerita aja. Ya kan, barangkali kita bisa bantu sampai di mana gitu loh. Benar. Iya. Banyak yang harus kita tuangkan juga ya, selain kita menerima curhat dari orang, kita juga perlu curhat ya. Betul, iya. Ya, seperti itu. Makasih banyak untuk semuanya. Akhir kata ya, aku ada satu quote yang aku selalu ingat-ingat terus. Jadi yang pertama adalah, ada rasa sakit yang tidak membuat kita mati, tapi justru rasa sakit itu membuat kita semakin kuat.
Jadilah kuat agar semakin bisa hidup. menguatkan orang lain. Jadilah besar agar bisa membesarkan orang lain. Makanya ini harapan aku, 1000 KM ini menjadi kuat agar bisa menguatkan orang lain dan menjadi besar agar bisa membesarkan orang lain. Ya, itu semoga amin untuk semuanya. Insya Allah niat baik akan tercapai ya Teh. Insya Allah. Sampai ketemu lagi besok ya. Aku mau IG live, nanti tunggu siapa bintang tamunya. Yang pastinya insya Allah banyak manfaat dan banyak inspirasi yang akan didapat dari situ. Ya. Dari Teh juga teman-teman ada tadi yang ada mau banyak disampaikan kendala, termasuk dari Teh Fitri Gimana, ada yang mau Teh? disampaikan, Ibu koordinator ada yang mau disampaikan? Suaranya hilang. Koordinator ya. Alhamdulillah ya, sejauh ini kita sudah banyak perbaikan. Insya Allah akan semakin baik, semakin terkoordinir, semakin kompak. Teman-teman juga bisa nggak apa-apa setiap hari curhat sama kita, nggak apa-apa. Insya Allah di tanggal walaupun belum banyak, ada yang beberapa yang belum dibaca ya, tapi insya Allah kita balas dari yang terbawah, dari yang terbawah ya. Tapi kapanpun kalian mau cerita, kapanpun kalian ingin meluapkan isi hati kalian, insya Allah selalu kita, apapun itu. Misalkan Teh, aku mau dong ditelepon, mau dong dikuatkan, oke boleh, nanti tinggal DM aja tim podcast yang akan menghubungi teman-teman. Iya. Aja sih Teh. Insya Allah tim kita semuanya baik-baik, welcome semua. Ini benar-benar soalnya aku seleksi orang-orang yang memang welcome ya, memang care, peduli gitu kan. Ya udah gitu aja Teh, udah waktunya kita untuk pamit. Ya, makasih banyak semuanya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah. Ya, makasih teman-teman semua ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.